pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran IPA hari ini ya, masih ingat tepuk IPA biar kita semangat? Masih? Coba Ibu minta 3 orang atau 5 orang ke depan untuk memimpin tepuk IPA di kelas ini. Yuk, siapa? Boleh tunjuk tangan. Ketua kelas atau siapa? Yuk. Ayo. Yuk. 5 orang. Yuk, ayo Aura, boleh siapa? Yuk. Silakan. Ayo. Yuk. Ya, kurang dua, siapa lagi? Ya, di sini. Semua berdiri. Nah, berdiri. Kamu ada siapa? Ini ya. IPA. I-nya apa? Ingin tahu. Kemudian kayaknya apa? Kemudian A-nya harus bisa. Yuk, mulai semuanya berdiri. Pimpin. IPA. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Yes, yes, yes. Diulang lagi, sekali lagi biar semangat. Yuk, mulai. Tepuk IPA. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah disiapkan bukunya? Sudah disiapkan. Kemarin masih ingat pembelajarannya apa yang sudah kamu pelajari? Sebelum kita masuk ke halaman 22, ya, halaman 22 tentang apa tuh? Dibuka bukunya dulu. Coba dibuka dulu sambil dibaca bukunya, halaman 22 sampai 25 ya. Kamu baca dulu, Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, 5 atau 10 menit. Baca dulu halaman 22 sampai 25 ya. Ibu mau absen dulu. Nah, silakan dibaca dulu ya. Semua bawa bukunya? Absen dulu ya. Abdul Latif, Abdullah Adam, Adam Hadi, Afan, Akbar Haji, Alexa, Fitri. Ada suratnya? Amanda, Aura, Dinda, Fadli.
Adri, Ibu. Firna, Galang, Kaisar, Ibu. Kemudian Habibi, Ihsan, Ina, Jihan, Kansa, Liam, Muhammad Jaki, Muhammad Rehan, Muhammad Rifki, Naisafi, Naila, Ninda, Putra, Putri Karesia, kemudian Raisa, Sabila, Salsabila, hadir Bu. Saputra, Karuli, Jasa, Vanessa, Zaira. Sudah? Bacanya sudah? Oke ya. Kenapa? Oh, Taufik ya, Taufik ya, sampai lupa kelewat ya Taufik, maaf ya. Oke, ya. Ya, kalau sudah, sekarang coba lihat ke depan di sini ya. Sebelum masuk ke besaran pokok dan besaran turunan, ya. Tadi di buku kamu judulnya apa? Pengukuran. Kira-kira ada yang tahu pengukuran itu apa? Apa pengukuran? Diukur. Berarti ada nilainya enggak? Ada. Biasanya kalau diukur suatu benda menggunakan alat enggak? Menggunakan alat. Alat ukur seperti kemarin yang sudah kita pelajari. Macam alat-alat lab IPA. Siapa yang masih ingat? Macam alat-alat lab IPA yang dapat kita gunakan dalam melakukan percobaan IPA. Ada macam-macam kan kemarin ya? Ada apa aja? Ada neraca pegas. Kemudian apa lagi? Ada termometer. Ada apa lagi? Ada gelas ukur. Kemudian apa lagi? Spatula. Pokoknya banyak sekali yang dapat digunakan dalam melakukan percobaan IPA atau praktek IPA menggunakan alat ukur. Nah, kemudian dalam percobaan ya, setelah tadi kamu baca ada istilah kualitatif dan kuantitatif. Apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Ada yang tahu dari istilah kualitas dan kuantitas? Apa bedanya? Kalau kualitatif menggunakan kata-kata. Ya, Isna? Ya, coba diulang lagi. Kalau kualitatif dia menggunakan kata-kata. Kalau kuantitatif menggunakan apa? Angka-angka. iya, betul. Ya, siapa lagi yang mau coba apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Tadi Isam sudah betul. Siapa lagi? Yang perempuan nih. Ayo. Kualitatif
kualitatif dan kuantitatif. Yuk, silakan. Ya, Aura. Ya, apa kualitatif, apa kuantitatif? Tadi sudah. Betul. Isan. Yuk. Kualitatif. Apa? Ia mendeskripsikan menggunakan kata-kata, sedangkan iya kuantitatif menggunakan angka. Coba contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Dalam melakukan percobaan atau pengukuran, kita menggunakan istilah kualitatif dan kuantitatif. Apa contohnya? Memasak air atau merebus air. Kira-kira data kualitatifnya apa? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oh, data kualitatifnya begini nih, data kuantitatifnya begini nih. Itu tadi sudah dijelaskan sama Isan dan Aura ya, bahwa kalau kualitatif berarti mendeskripsikan dengan kata-kata atau kalimat, tetapi kalau kuantitatif dengan angka. Ya, coba siapa yang bisa? Silakan, boleh dari kelompok ini. 1. Yuk. Ini ada berapa kelompok? Ada 5. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Bisa nggak? Kan kalau kualitatif pakai kata-kata, sedangkan kalau kuantitatif dengan angka. Ya, contohnya apa? Tadi kan contohnya merebus air. Kalau merebus air, data kualitatifnya apa? Kan memanaskan air. Apa yang terjadi ketika air dipanaskan atau air direbus? Apa yang terjadi? Ketika air mendidih akan timbul gelembung di permukaan air. Nah, itu kualitatif. Kemudian apa lagi selain adanya gelembung-gelembung? Kalau kamu melihat ketika kita mau mendidihkan air, mengeluarkan uap panas ke atas. Nah, itu namanya data kualitatif. Sekarang kuantitatifnya apa? Air mendidih misalkan memiliki suhu berapa? Misalkan 70 derajat Celcius atau 80 derajat Celcius. Nah, itu bisa digunakan nggak angkanya? Dengan cara apa? Kok muncul angka tersebut? Dengan menggunakan alat ukur, yaitu termometer. Selain derajat Celcius, apa lagi? Bisa juga pakai volume air. Dengan cara apa? Menggunakan gelas ukur. Atau apalagi selain itu, bahwa air mendidih dalam waktu misalkan 3 menit. Menggunakan alat ukur apa tuh kalau dalam waktu menggunakan alat ukur apa namanya? Jam, ya kan? Atau menggunakan apa lagi? Stopwatch, ya kan? Nah, jadi bisa kan membedakan apa kualitatif dan kuantitatif? Paham? Kalau sudah lihat kembali di bukunya ada perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Ya, dilihat apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Iya, betul. Selain itu, sebelum ke besaran pokok dan besaran turunan, besaran itu apa? Coba lihat ke sini. Besaran adalah, lihat perhatikan di layar. Besaran adalah semua gejala alam yang dapat diukur. Ya. Besaran memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka. Ya. Biasanya angka tersebut didapat dengan apa? Adanya alat ukur. Nah, tadi apa bedanya besaran pokok dengan besaran turunan? Apa? Bedanya di mana?
buat arus listrik satuannya amperes. Sini simbol dari satuan besar. Kemudian besaran pokok suhu satuannya Kelvin. Di sini simbol satuannya adalah K besar. Kemudian jumlah zat satuannya adalah mol. Satuan dari simbolnya adalah mol tulisannya ya. Kemudian yang terakhir adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya apa? Candela. Satuannya C. Ya, huruf kecil. Coba sambil diingat-ingat ya, kamu baca ini. Kira-kira ingat nggak? Besaran pokok ada berapa? Ada tuh 7. Coba nggak usah lihat ke layar. Ada apa aja? Besaran pokok ada 7. Nggak usah lihat ke layar. Ya ingat, ada panjang, ya masa, ya waktu, ya intensitas cahaya. Kemudian apa lagi? Kuat arus listrik. Apa lagi? Jumlah zat, ya. Udah, benar ada 7? Nah, sekarang Ibu matikan dulu ya. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan besaran pokok? 7. Ya, Aura silakan. Panjang, masa, suhu, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Iya, betul, tepuk tangan. Siapa lagi? Yuk, ayo, yang lain jangan diam aja. Semalam sudah baca belum bukunya? Sudah dibaca. Yuk, besaran pokok ada 7. Gak usah urut, gak apa-apa. Yang penting kamu tahu, oh besaran pokok ada ini, ada ini, ada ini. Nah, yuk. Cuma satu orang. Yang lain, yuk. Silakan. Ada panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, suhu, dan intensitas cahaya. Iya, beri aplaus untuk temannya. Satu lagi. Bisa nggak Isa nih? Apa? Yuk. Panjang, masa, waktu, suhu, jumlah zat, cahaya, sama Apa? Intensitas cahaya sama. Tadi apa lagi? Panjang. Terus? oh yang buat aku Kuat arus listrik. Ya, beri semangat untuk temannya yang sudah bertanggung jawab. Nah, kalau sudah kamu tahu 7 besaran pokok, ada lagi yang namanya besaran turunan. Apa besaran turunan? Besaran yang besaran ya? Ya Pak. besaran pokok. Ini tadi sebentar ya. Nah ini besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah besaran-besaran yang bukan besaran pokok termasuk adalah besaran turunan. Seperti di SD kamu sudah tahu misalkan luas persegi panjang. Rumusnya apa luas? Panjang kali lebar. Kemudian volume dari kubus. Panjang kali lebar
dibagi waktu. Coba ininya dimatikan dulu. Biar terlihat ini. Jarak tempuh kelihatan nggak kalau begini? Jarak. Nah, coba perhatikan ke papan tulis ya. Di sini ada simbol-simbol fisika, ya. Ada simbol-simbol. Di sini ada huruf S, T, dan V atau V. Ya. S menyatakan jarak. Yang ibu kurung ini menyebutkan satuannya. Tadi M apa? Meter. Kemudian T menyatakan waktu, satuannya S apa? Sekon. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Meter per sekon. Ulang. S sama dengan jarak, satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya sekon. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. Sekarang rumusnya. Ya. S sama dengan V dikali T. Maka bacanya apa nih? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian lanjut di bawahnya. T sama dengan S dibagi V. Maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Iya. Kemudian V sama dengan S dibagi T. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Iya. Coba sekarang baris ini. Nih, baris sebelah sini ya, sebelah kanan. Yang sebelah kiri diam dulu, ya. Yang ibu tunjuk kamu baca, ya. Ini apa? V sama dengan kecepatan, satuannya iya. Kemudian ini S sama dengan jarak, satuannya meter. Iya. Kemudian ini S sama dengan waktu, satuannya sekon. Sekarang rumusnya. Nih. S sama dengan S dibagi V. Maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini S sama dengan V kali T. Maka jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kemudian ini V sama dengan S bagi T. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Iya, hebat, bisa semua ya. Lanjut di sisi sebelah sini ya. Barisan ini ya. Apa yang ibu tunjuk kamu ucapkan ya. Mulai dari sini. Sama dengan S bagi T. Ulang lagi. V sama dengan S bagi T. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Iya, lanjut. S sama dengan V kali T. Maka jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kemudian ini T sama dengan S bagi V. Maka waktu sama dengan jarak
pelajaran kalian ya. Catat dulu. Ini setelah ini dikasih soal. Ya. Ini catat, bawa buku catatannya. Ada yang tidak bawa buku catatan? Bawa semua ya. Sudah? Nah, di situ ada contoh soal di sebelah kanannya ya. Coba diperhatikan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon dan jarak tempuhnya 1.200 meter. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Berapakah waktu yang dibutuhkan? 76. Ya? Berapa? Bagaimana kalau ada seperti ini? Ini namanya soal cerita. Untuk menjawab soal cerita berarti kita baca dulu dengan teliti ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan. Apa yang diketahui kecepatan simbolnya apa? V. Diketahui. V-nya berapa? 60 meter per sekon. Kemudian jarak tempuh 1.200 meter. Jarak tempuh apa? S-nya 1.200 meter. Yang ditanya apa yang ditanya? Waktu. Yang ditanya waktu. Simbolnya P. P-nya udah diketahui belum? Bisa kasih tanda tanya ya. Nah, kemudian diapakan nih? Sudah diketahui. Lihat dulu sebelum kita menghitung, lihat dulu satuannya. Sudah benar atau tidak? Kecepatan satuannya meter per sekon, benar nggak? Benar. Kemudian jarak satuannya meter, benar nggak? Benar. Kalau sudah benar satuannya, baru kita hitung. Yang dicari adalah T. T itu rumusnya apa tadi? S dibagi V. Ya kan? Yaitu jarak dibagi kecepatan. Maka T sama dengan jaraknya berapa? 1.200 dibagi 60. 1.200 dibagi 60 bagaimana? Gak usah bingung. Kamu boleh memakai cara apapun, cara yang paling mudah. Gimana? Sama-sama dibagi 10 dulu bagian atasnya ya kan? Dibagi 10. Ini dibagi 10. 1 kan? Kemudian apa lagi? Nolnya tutup dulu. Simpan dulu 10-nya. Ada angka 12 dan 6. 12 bagi 6 berapa? 2. 2 dikali 10 berapa? 20. Maka ketemulah 20. Satuannya apa waktu? Harus pakai satuan ketemulah 20 sekon. Paham? Ada yang masih bingung? Enggak. Masih kan? Ya.
Contohnya ditulis, ya. Ini kaitannya dengan besaran turunan tadi gimana ya? Di kecepatan. Di kecepatan tadi ya. Kecepatan tadi dikatakan besaran turunan kan? Iya. Ya kan? Karena di sini ada apa nih? Jarak dan waktu. Jarak berarti mengukur panjang, ya kan? Panjang dari satuannya apa? Meter. Waktu satuannya sekon. Masih ada yang bingung? Enggak ya? Gampang ya? Duduknya sudah sesuai dengan kelompok kita? Kalau sudah ada tugas kelompok, ya, mengukur benda yang ada di atas meja kalian. Ya, mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda biasanya menggunakan apa alat ukurnya? Kaki. Setiap kelompok sudah bawa penggarisnya? Sudah belum mencatatnya? Masih ingat nih sebelum kita praktek ya atau uji coba dalam mengukur benda yang ada di atas meja kelompok kalian, masih ingat konversi satuan panjang di SD? Konversi satuan panjang, apakah panjang atau jarak itu hanya meter saja? Tidak. Ada apa aja? Dimulai dari kilometer. Siapa yang hafal? Tingkatannya, urutannya. Siapa yang hafal? Konversi satuan panjang. Yuk. Ini baris ini aja nih. Yang sebelah sini mana? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri satuan panjang dimulai dari kilometer. Yuk. Kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, meter, milimeter. Sudah benar belum? Ayo sempurnakan lagi temannya. Ayo, Rizky. Sentimeter. Ayo dengarkan. Desimeter, sentimeter, milimeter. Iya, betul. Sama. Yuk, siapa? Sapit. Oleh, yuk. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Iya, betul dinyanyikan juga boleh, nggak masalah. Yang penting nyanyi. Nah, yuk. Yuk. Kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Iya, sudah ya. Sini ada yang bisa. Yuk, ingat siapa yuk? Ingat sangka. Ayo, gampang kok. Di buku kalian juga ada di halaman berapa tuh? Di buku kalian halaman 25. Yuk kita bareng-bareng. Konversi satu
Nih ya, konversi satuan panjang. Satu tangga nilainya berapa? 10. Kalau dia turun satu tangga dikali apa dibagi? Dikali. Kemudian kalau dia naik berarti dia dibagi. Satu tangga nilainya 10, dua tangga nilainya 100, bukan 20. Tiga tangga nilainya 1000, empat tangga nilainya 10.000. Gampang ya, tinggal ditambahkan nol-nolnya aja kan setiap tangga. Nih ya. Catat juga nih ya, untuk diingat. Walaupun kamu di SD sudah pernah mempelajari, tapi kadang lupa. Ya, terserah versinya mau bagaimana. Tadi kayak si siapa? Sapi itu dinyanyikan ya, dinyanyikan biar ingat. Ada juga tambah dinyanyikan bisa. Ya, Ibu kasih lembar, satu kelompok, satu lembar kertas, masing-masing untuk laporan pengukuran yang ada di atas meja kamu ya. Jadi mengukur benda apapun, yaitu dengan mengukur panjang ya, diukur menggunakan alat ukur penggaris ya. Tulis nama bendanya, kemudian setelah diukur hasilnya berapa, itu ya. Tulis nama anggota kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya. Judulnya pengukuran benda menggunakan alat ukur. Kalau selain menggunakan alat ukur penggaris, bisa nggak menggunakan selain alat ukur? Bisa. Apa misalkan? Hah? Menggunakan apa? Meteran yang standar, standar internasional kan menggunakan alat ukur penggaris. Ada dengan satuan baku ya. Ada juga yang satuan tidak baku menggunakan apa? Zaman dulu tuh nggak ada penggaris, nggak ada apa namanya? Meter ya, bisa menggunakan kaki, bisa menggunakan jengkal jari tangan, ya ya. Gitu ya. Kalau yang umumnya standar internasional menggunakan alat ukur ya, itu misalkan ya. Ya, silakan dikerjakan di masing-masing kelompoknya. Nanti dibuat tabel ya, dibuat tabel misalkan nama benda, kemudian panjangnya berapa. Kalau menggunakan penggaris, berarti panjangnya satuannya apa? Meter apa sentimeter?
sama panjangnya berapa ketika sudah diukur di alat ukur yaitu penggaris. Misalkan berapa cm? Minimal 10 benda, lebih bagus ya. Nah, silakan dikerjakan. Kasih waktu. Kalau sudah ditandain dulu, ditandain sama ini, tangan kamu tandain semuanya. Lanjut, tambahkan lagi, tambahkan, ini dikirim dulu, tambahkan lagi dari belakang, 60, tandain lagi,
panjangnya. Ada yang kesulitan? Ya. Nanti ada lagi penugasan di rumah ya. Tidak Siapa yang sudah kelompoknya? Kalau yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Tulis nama anggota kelompoknya. Masih ada waktu 8 menit ya. Masih ada waktu 8 menit. Semua mengukur yang ada yang siap. Kalau mau kita udah selesai. Ini botol minum udah diukur. Kalau tempat pensil nih, tempat pensil kamu kan ada berapa nih? Ada 4, boleh diukur. Biasanya ke tempat pensil siapa? Boleh. Mana? Satu lah diukurnya. Iya. Oh iya, ini peta-petanya gimana? Gimana lagi?
pulpen. Gak buku ini buku ini. Tas mau buku dari mana? Jadi dorong-dorong dong. Ini kalau lesanya ini udah lebar. Liatin. 10,2 kilo. Oh iya benar. Rautan tadi mana? Tiga koma tiga. Nah ini tiga. Apa lagi? Oke ya, waktunya sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan ketua kelas. Ketua kelas mengumpulkan. Ya. Yang belum, baru ada 2 kelompok yang mengumpulkan. Yang sudah duduk di bangku kelompoknya. Duduk di bangku kelompoknya masing-masing. Ya. Ada yang kelompoknya yang sudah selesai duduk di bangkunya masing-masing. Masih ada 4 kelompok lagi. Hanya mengukur panjang benda. Hanya mengukur panjang bendanya. Ayo Islam. Ina, tolongnya pindah belum? Bagaimana yang sudah? Coba diperhatikan, duduk di bangkunya masing-masing, duduk dulu ya. Untuk penugasan minggu depan ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang besaran pokok kan ya? Dipelajari di rumah besaran pokok. Minggu depan nanti ada penilaian, maju ke depan untuk mengingat besaran pokok yang ada 7 dengan menyebutkan satuannya. Ya, misalkan panjang satuannya berarti meter, kemudian suhu satuannya, ya, Kelvin, waktu satuannya, itu harus diingat, paham ya? Kalau kamu lupa catat di bukunya.
Gitu. Ya, jangan sampai lupa. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum.